Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak Buya? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Ya, alhamdulillah semua baik ya, sehat. Untuk kelas mana anggotanya siapa? Ada yang izin hadir? Ada yang izin. Siapa? Izin boleh rezeki. Izin kemana dia berdua? Pulang ya. Pulang ya. Jadi ada keperluannya di rumah. Jadi kita yang berhadir, alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti pelajaran. Jadi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita awali dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan kita doa bersama dan silakan berdoa dengan baik ya. Oke, ketua silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka Ilman nafi'a. ilman nafi'a Qalban khashi'a. wa qalban khashi'a Wa amalan saliha. wa amalan salihah Taqabbala. mutaqabbala. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma Warzuqna fahma. warzuqna fahma Ya arhamar rahimin. ya Rabbana. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan doa itu semua yang kita lakukan, yang kita perbuat hari ini menjadi amal kita semua. Amin ya rabbal Amin. ya. Jadi kita belajar. Kita di sini untuk belajar. Ingat apa tujuan kita belajar itu? Apa kita untuk dunia? Ya, belajar kita harus lebih giat dan lebih gigih lagi ya. Ubah kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Seperti yang sudah disampaikan pada hari ini, saat ini kita keadaan tempat kita baik di Indonesia dan dunia lainnya, negara lainnya tidak sedang baik-baik saja ya. Masih berlanjut COVID-19. Jadi kita baik guru, baik untuk anak-anak semuanya supaya tetap menjaga kesehatannya ya. Jaga kesehatannya, tingkatkan imun tubuhnya biar kuat, biar tidak lemah dan gampang sakit. Dan untuk materi ini pembelajaran kita pada yang kedua ya. Sebelumnya itu yang pertama, ini yang kedua. Banyaknya manfaat kegunaan kita mempelajari ini. Apa? Salah satunya dengan mempelajari materi yang akan kita pelajari ini, insya Allah kita akan bisa mengetahui ketentuan dalam sholat, bisa mengetahui, bisa menyebutkan, bisa menuliskan apa itu ketentuan dari sholat, apa yang termasuk dari sunnah-sunnahnya, apa yang termasuk dari yang membatalkannya, apa yang menjadi perbedaan dalam sholat itu sendiri antara laki-laki dan perempuan. Jadi sebelum kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, Buya ingin menanyakan ya kepada anak Buya materi kita yang sebelumnya, yaitu pengertian sholat, dasar hukum sholat, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan perkara yang membatalkan sholat. Jadi sebelum kita melangkah jauh, alangkah baiknya Buya akan mencoba menanyakan kembali biar kita tidak lupa. Misalnya kelompok yang sudah dibagikan kemarin, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, langsung saja biar tidak lupa. Kita
kembali sejenak ke pertemuan sebelumnya. Itu pengertian dari sholat dari kelompok 1. Coba sebutkan dulu pengertian sholat secara bahasa dan istilah. Silakan sebutkan secara ringkas. Dan yang masih ingat, coba satu orang boleh berdiri ya. Coba berdiri. Coba berdiri. Oke. Coba sebutkan. Jangan takut ya. Kita sini belajar. Jika ada kesalahan itu hal biasa. Oke, silakan disampaikan. Sholat secara bahasa adalah doa. Terusnya dari istilah. Secara istilah dalam segala perkataan yang tergantung ketentuan jawab dan jauh dan sah. Oke, kasih dulu aplaus untuk kelompok 1. Yang kelompok 2 yaitu mengenai dasar hukum dari pelaksanaan sholat fardu. Satu orang silakan berdiri. Yang berani siapa? Coba berdiri, jangan takut. Kita belajar. Jika ada kesalahan, kita akan belajar. Oke, silakan berdiri satu orang ya yang mewakili. Oke. Ya, coba baca ayat dari dasar hukum pelaksanaan sholat atau sholat fardu itu sendiri. Surah Al-Baqarah dalam kita bermaksud berarti itu dari ayat Al-Quran ya. Kalau dari hadisnya apa? Oke, berarti dari hadis itu ada bahwa Islam itu didirikan atas 5 perkara. Salah satunya mendirikan sholat. Ya, oke, betul. Silakan kasih aplaus dulu untuk kelompok. Yang selanjutnya, yang kelompok 3. Gak usah terlalu panjang dan sebagainya. Kita ini mengingat dulu ya, biar tidak lupa. Apa yang menjadi syarat wajib dari sholat itu? Coba berdiri satu orang. Oke, coba sampaikan, sebutkan. Syarat wajib bagi sholat ada 5. 1. Muslim. 2. Merapan. 3. Dewasa atau balik. 4. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. 5. Sudah sampai dakwah Islam kepadanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Semangat ya, kita biar lebih semangat, biar virusnya cepat hilang ya. Kelompok 4 itu syarat sah ya. Satu orang perwakilan silakan maju, silakan berdiri dan sebutkan biar kawan-kawan yang lain bisa mendengarkan. Oke. Syarat sah. Oke, terus. Oke. Oke, terus. Hadap kiblat. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke, kelompok yang terakhir. Yang membatalkan, perkara yang membatalkan sholat. Coba disampaikan satu orang. Biar kawan yang lain tetap ingat ya. Oke, berdiri. Siapa? Coba berdiri satu orang. Biar cepat kita ya. Biar waktunya hemat. Biar waktunya maksimal. Oke. Coba perkara yang membatalkan sholat. Silakan disampaikan. Kawan-kawan yang lain didengarkan ya. Oke. Ikut satu, berubah niat. Oke. 2. Belakang kiblat. 3. Berbuka aurat. 4. Tertawa. 5. Makan yang sengaja. 6. Dekat segala kultur. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok yang kelima. Dan kasih aplaus untuk semuanya. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan kita ya dari kelompok 1 sampai kelompok 5 yang masih mengingatkan kita materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya. Jadi materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari ada lagi, makanya perlu disampaikan.
sampaikan, terujuk ulang materi yang sebelumnya biar tidak ingat. Jangan nanti kita sampai jauh yang di belakang jauh juga ketinggalan, jauh juga lupanya, nggak ingat lagi. Jangan, supaya tidak terjadi seperti itu. Jadi masuklah kita ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya itu ketentuan dalam pelaksanaan sholat. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ada sunnah abad, sunnah hayat. Ketentuan dalam pelaksanaan sholat itu terdiri dari yang sunnah, ada abad, ada hayat, dan ada rukun. Siapa yang tahu apa itu yang dikatakan dengan rukun? Tunjuk tangan. Apa yang dimaksud dengan rukun? Tunjuk tangan. Satu orang. Coba kita kelas Bukhari. Apa itu rukun? Rukun adalah bagian pokok dari sholat itu sendiri. Oke. Rukun adalah Bagian pokok dari sholat itu sendiri. Kasih aku dulu untuk kedengaran. Masuk yang lain. Yang lain. Coba tunjuk tangan. Yang lain. Coba. Kelompok itu tadi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Coba disempurnakan dari jawaban kawannya. Apa yang disebutkan, apa yang dikatakan dengan rukun. Oke, siapa? Coba kelompok 2, coba satu orang. Apa itu yang dikatakan dengan rukun? Apa itu yang dikatakan dengan rukun? Siapa? Kelompok terakhir turun. Kelompok 5 apa? Oke, saya akan sampaikan seperti yang sudah dijawab kawannya itu, rukun itu termasuk dari bagian sholat itu sendiri dan perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Itu ya, rukun itu termasuk di dalamnya. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat perkara yang harus kita lakukan sebelum melaksanakannya. Kalau dalam rukun itu perkara yang termasuk dalam sholat itu sendiri. Oke. Jadi di sini materinya, ini materi yang kedua, yaitu ketentuan ya, ketentuan dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu. Perhatikan ke depan, anak-anak buya. Materinya itu ada ketentuan dalam sholat fardu. Ada rukun sholat yang di dalamnya termasuk ada perkara yang sunnah. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Untuk sunnah abad itu harus kita ketahui bahwa sunnah abad itu perkara sunnah. Yang jika kita lupa melaksanakannya harus diganti dengan sujud sahwi. Apa? Sahwi. Berarti sunnah ba'ad perkara sunnah yang jika terlupa mengerjakannya harus diganti dengan sujud sahwi. Tunjuk tangan untuk anak buya. Apa bacaan dari sujud sahwi? Tunjuk tangan. Oke, Zaki, coba. Ada depannya. Apa bacaan dari sujud sahwi? Oke, subhana.
La yanamu wala yansu. Oke, terima kasih untuk saudara kawan kita Bacaki ya. Itu bacaannya ya dari sujud sahwi dan pengertian dari sunnah abaat. Jika sunnah hayat apa dia? Siapa? Tunjuk tangan. Yang tahu boleh secara ringkas sebutkan. Siapa? Coba. Jangan kalau disuruh coba jangan takut. Coba Arya. Apa kalau sunnah hayat? Kalau abad tadi perkara sunnah yang jika terlupa mengerjakannya harus diganti dengan sucawi. Kalau hayat apa? Perkara sunnah dalam sholat yang jika dilupakan dikerjakan tidak perlu menggantinya dengan sujud. Oke. Bagus ya dari jawaban kawannya. Kalau sunnah hayat berarti kebalikan dari sunnah abad. Ya, ini juga perkara sunnah yang jika terlupa mengerjakannya tidak mesti diganti, tidak mesti dilakukan dengan sujud sahwi. Itu dia. Jadi harus ingat apa itu sunnah abad, apa sunnah hayat. Oke, selanjutnya yang sunnah abad dari sunnah hayat tadi itu termasuk dari ketentuan dalam sholat fardu. Kemudian ada perbedaan pelaksanaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Dan ingat banyak perbedaannya dari segi menutup aurat atau dari perkara aurat laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan. Laki-laki dari mana ke mana auratnya ketika dalam sholat? Dari mana? Dari pusat sampai lutut. Itu aurat bagi laki-laki. Jika perempuan? Coba. Itu bisa keluar tubuh terkecuali wajib dan telapak tangan. Oke. Jadi untuk perempuan itu menutup seluruh tubuhnya, badannya, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Itu auratnya dalam pelaksanaan sholat. Jadi harus kita ingat, jika kamu menutupi semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, berarti itu perempuan. Kalau hanya menutupi mulai dari perut sampai lutut itu aurat bagi laki-laki. Bagi apa? Laki-laki. Farhan, coba sebutkan perbedaan aurat laki-laki dan perempuan. Laki-laki Dari mana ke mana auratnya? dari pusat sampai ke lutut. Ke lutut untuk laki-laki. Kalau perempuan? Menutup semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Oke, jadi diperhatikan ya, diperhatikan. Itu dia perbedaannya dari aurat. Kalau pelaksanaannya dalam sholat, terutama di ruku, kalau laki-laki merenggangkan ya, merenggangkan kedua tangan dari perut. Kalau perempuan merapatkannya, kebalikan dari yang laki-laki. Kemudian kita masuk ke rukun ya. Biarpun posisinya dari bawah, itu karena bagian dari yang rukun itu masih sesuai rukun. Seperti yang sudah disampaikan kawannya tadi, bahwa rukun itu adalah bagian dari sholat itu sendiri. Bagian dari sholat sendiri. Atau perbuatan ya, perbuatan gerakan rukun. Sujud tangan dari kelompok satu. Sebutkan satu rukun dari sholat. Rukun
Rukun dari sholat. Dimulai dengan niat. Oke, berniat. Kelompok 2. Apa selain dari niat? Berdiri tegak, berdiri bagi yang sanggup. Oke, kelompok 3. Apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Habis dari berniat, berdiri, takbir Allahu Akbar. Oke, kelompok 4. Membaca surat Fatihah. Membaca suratul Fatihah. Dalam hadis disebutkan bagi yang tidak membaca Al-Fatihah berarti solatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah itu termasuk dari rukun salat. Ada yang belum dapat surah Al-Fatihah? Sudah dapat semuanya? Alhamdulillah ya, berarti solatnya sah ya. Oke, kelompok terakhir apa? Apa? Ruku dengan nina. Ruku ya. Dan seterusnya apa? Kelompok 1 lagi. Habis ruku, iktidal dengan tomak nina. Apa itu iktidal? Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok 2. Sujud dengan tomak nina. Kelompok 3. Duduk di antara dua sujud dengan nina. Tomak nina duduk antara dua sujud. Kelompok 4. Wahyu. Apa Wahyu? Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Ya. Kelompok terakhir Membaca tasyahud. tasyahud Awal. baca tasyahud awal. Dan yang selanjutnya semuanya Membaca salawat. salawat atas Nabi. Terusnya baca salam yang pertama dan yang terakhir tertib urutan rukunnya. Itulah yang termasuk dari rukun sholat. Oke, untuk anak-anak muda silakan diperhatikan. Kawan kita nanti akan mencoba mempraktekkan ya dari rukun sholat itu sendiri. Mulai dari berdiri, berniat, berdiri dan selanjutnya. Oke, silakan diperhatikan. Oke, tadi rukun yang pertama yaitu berniat. Berarti niat itu tempatnya di dalam hati. Ya. Boleh disebutkan itu sebagai penguat. Ya. Oke, silakan berniat dalam hati. Ya, itu dia diperhatikan. Itu rukunnya berniat. Kemudian berdiri, silakan berdiri. Nah, berdiri bagus. Iya. Tadi berniat berdiri dan ingat harus menghadap kiblat biar sah. Seperti materi sebelumnya kan. Oke, harus kiblat. Kemudian apa? Setelah berniat berdiri takbir. Oke, silakan takbir. Oke, Allahu Akbar itu dan rukun. Kemudian membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika dalam sholat. Setelah itu baru ruku. Oke, silakan ruku. Ya. Kalau yang lagi-lagi tadi perbedaannya itu direngkangkan, jauhkan dan dirapatkan. Ini ruku dengan yang tidak, ruku dengan somak. Kemudian itu tidak. Allah. Oke, sami Allahu liman hamidah. Itu bagian dari rukun. Allahu liman hamidah. Baru sujud. Silakan sujud. Allahu Akbar. Oke, sujud. Makanya ininya diberdirikan. Ini perbedaannya juga dari laki-laki dan perempuan. Jangan diginikan, jangan gini. Itu tidak pas, ya. Itu nanti kayak perempuan. Ini perbedaannya. Kalau laki-laki direnggangkan, kalau perempuan dirapatkan. Oke, duduk. Kita sujud.
Oh, Akbar. Okey. Inilah tadi duduk antara dua sujud. Duduk antara sujud. Dalam solat setiap rakaat 2 kali sujud. Jadi kita anggap sudah sujud kedua. Baru selanjutnya apa rukunnya? Duduk tasyahud awal. Setelah membaca at-tahiyatul mubarakatus sampai baca salawat. Kemudian apa? Baca tasyahud akhir. Itulah kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai situ sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, duduk yang terakhir. Duduk terakhir. Okey. Kemudian Baca selawat Nabi. itu termasuk selawat Nabi dari tasyahud awal, tasyahud akhir sampai selawat Nabi. Selanjutnya Salam. Salamnya okey. Salam yang pertama, Assalamualaikum. Okey. Itu bagian yang rukun. Baru yang terakhir itulah tertib. Okey, silakan tempatmu kembali. Terima kasih. Jadi itu dia bagian yang dalam solat. Jika tidak dikerjakan, solatnya bisa tidak sah. Jika dia termasuk dari sunnah abad, harus diganti dengan sujud sahwi. Oke, untuk mempraktekkan yang sujud sahwi, satu orang lagi, Sanan. Oke. Duduk tasyahud akhir. Hadap sini. Silakan diperhatikan duduk. Duduk tasyahud akhir. Bagaimana duduk tasyahud akhir? Oke. Posisi fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, ditunjuk. Baca fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, ya perhatikan. Setelah itu fil alamin innaka Hamidum Majid. Jangan salah. Jika ada terlupa dari rukunnya yang termasuk dari sunnah abad. Misalnya tadi kita lupa membaca tasyahud di rakaat kedua. Kita berdiri kan? Jadi jangan langsung salam, sujud. Allahu Akbar. Dibaca apa bacanya tadi? Subhanallah wala yasyuk. Satu kali. Duduk, Allahu Akbar. Baca lagi. Subhanallah wala yasyuk. Baru rukuk lagi. Baca kembali. Yang tadi apa bacanya? Duduk, Allahu Akbar. Baru langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ke tempatnya. Oke, selanjutnya beliau akan menanyakan apa saja yang termasuk dari sunnah apa. Kelompok 1. baca dan duduk tasyahud awal. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Baca selawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Oke, yang terakhir. Diri dalam duduk dan baca doanya pada rekaan kedua pada posisi dalam. Oke, terakhir membaca doa kunut di rakaat kedua pada sholat subuh. Itu bagian sunnah ba'd. Jika kita terlupa harus diganti dengan sujud sahwi. Yang sunnah ayat satu orang kelompok 1. Apa? Bukan. Oke, terus yang lain dari kelompok 1. Berikan ujung-ujung jari ke arah kiblat sambil merengangkan pada saat mengangkat tangan. Oke, yang kelompok 2. Meletakkan tangan pada di atas kaki dan menekutkannya di pertemuan antara dan dua pisang. Oke, kelompok 3. Baca doa Iftitah pada rakaat pertama. Oke, kelompok 4. Apa yang termasuk dari sunnah ayat? Kelompok 4. Baca film pada 4. Oke, kelompok terakhir. Oke, terima kasih. Kita tadi ketentuan dalam surat fardu.
yang terdiri dari rukun, perbedaan dari sholat antara laki-laki dan perempuan, perkara yang termasuk dari sunnah abad dan sunnah ayat. Jadi untuk anak-anak beliau semuanya, supaya memperhatikan materi yang sudah kita sampaikan dengan cara bisa dirangkumnya, silakan buat dulu rangkumannya, dicatatkan masing-masing. Apa saja bagian dari rukun-rukunnya silakan dicatat ya, ingat kembali. Ini rukun apa saja yang termasuk dari sunnah abad dan apa saja yang termasuk dari sunnah ayat ya. Jadi dengan mempelajari ini nanti kita bisa mempraktekkannya di dalam sholat kita masing-masing ya. Bisa mempraktekkannya dengan materi yang sudah kita pelajari, dan tentunya kita lebih giat lagi. Dan terima kasih kepada anak Buya yang sudah bersemangat, sudah berhadir pada pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatannya, jaga tingkatkan ilmu tubuhnya biar tidak gampang sakit ya. Dan untuk tugas berikutnya silakan dicatat, silakan dirangkum dari pembelajaran kita biar tetap ingat dan tidak terlupa nanti. Insyaallah kita akan ulang beberapa materi yang sebelumnya sebelum ke materi selanjutnya ya. Jadi untuk hari ini, pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita akan baca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Oke, silakan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Bihamdika. wa bihamdika La ilaha illa anta. la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Dan ingat supaya tetap membuatkan rangkuman materinya dan boleh dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan nanti yang belum dipahami ya dari materi kita pada kesempatan kali ini. Yang tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.